dalam bulan Ramadan. Oke, perkenalkan di sini saya Dian Ista. Saya akan mempresentasikan presentasi suatu materi di mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2, yaitu tentang dasar-dasar amaliyah. Apa sih amaliyah itu? Amaliyah merupakan perbuatan yang dilakukan sehari-hari yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Amaliyah yang dimaksud adalah upaya ucapan maupun perbuatan hati untuk dekat dengan Allah SWT melalui ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini kan pasti udah nggak asing ya kalau apa sih ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, kayak yang berhubungan dengan Islam, iman, dan ihsan. Next. Tentang dasar-dasar amaliyah. Sebenarnya di sini banyak ya dasar-dasar amaliyah. Kayak kegiatan-kegiatan apa aja sih yang termasuk amaliyah itu. Namun di sini yang akan saya kupas hanya 4 dasar, yaitu ada istighosah, tahlil, ziarah kubur, dan hadiah pahala. Apa aja sih pengertian-pengertian dari keempat dasar ini? Di sini ada istighosah. Pasti menurut udah banyak orang tahu apa sih istighosah itu, dan kayaknya udah nggak asing ya, karena pasti di antara kita kan juga sudah pernah melakukan istighosah itu. Nah, apa sih istighosah itu? Istighosah atau kata istighosah berasal dari al-ghaus yang artinya pertolongan. Secara istilah, istighosah adalah memohon pertolongan kepada Allah SWT dalam keadaan sukar dan sulit. Istighosah merupakan kumpulan bacaan doa-doa. Istighosah dibaca dengan menghubungkan diri kepada Allah yang berisikan permohonan dan kehendak kepadanya, serta di dalamnya diminta bantuan tokoh-tokoh muslim yang memiliki amal soleh. Di sini makna secara bahasanya istighosah kan merupakan pertolongan. Secara istilahnya istighosah itu ketika kita berkumpul di suatu tempat, terus kayak membaca bacaan-bacaan yang khusus untuk istighosah. Mungkin dengan suatu hajat tertentu, meminta pertolongan kepada Allah supaya Allah mengabulkan hajat kita. Dan biasanya dalam istighosah itu pasti ada satu orang yang memimpin istighosah tersebut untuk supaya istighosah tersebut berjalan dengan lancar. Next, masih tentang istighosah. Di sini ada dasar hukum istighosah. Sebenarnya banyak ya dasar hukum istighosah itu. Dasar hukum istighosah itu, tapi hanya beberapa yang saya ambil secara garis besar. Di sini tentunya ada secara firman Allah, menurut firman Allah dalam Al-Quran, dan juga ada yang dalam hadis. Dengan firman Allah, itu ada dalam Quran surat Al-Anfal yang artinya ingatlah wahai Muhammad ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkan permohonan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, ya Allah, berikanlah kepada kami hujan yang memberikan pertolongan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian ada dalam Quran surat Al-Anfal ayat 7. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan, lalu diperkenankannya bagimu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ayat ini menjelaskan ketika Nabi Muhammad memohon bantuan kepada Allah di saat kondisi genting, yaitu perang Badar, ketika kekuatan musuh 3 kali lipat lebih besar. Permohonan Nabi Muhammad adalah kan beliau memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Nah, hal ini yang akhirnya dijadikan sebagai istilah istighosah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah. Jadi dari kesimpulan ini dapat diambil bahwa istighosah itu hukumnya adalah mubah atau boleh. Masih tentang istighosah juga, di sini ada tujuan dan alasan diadakannya istighosah. Yang pertama adalah meminta pertolongan, sudah jelas ya tadi. Apalagi arti istighosah sendiri kan artinya meminta pertolongan. Jadi ketika kita memiliki hajat atau ingin memohon, sangat-sangat ingin memohon pertolongan kepada Allah, dan supaya pertolongan itu kita sangat ingin supaya dikabulkan, itu salah satu tujuannya. Yang kedua adalah menyambung silaturahmi antar bangsa, seperti kembali ke
materi tadi yang pemateri istighosah kan biasanya istighosah dilaksanakan di suatu forum ya, misalnya rumah tetangga si A, rumah si B. Di situ kan pasti berkumpul beberapa banyak orang, pastinya saling sama menyapa dong, nggak mungkin kan kita kayak melengos gitu aja ya. Itu kan bisa mempererat tali silaturahmi gitu. Kemudian yang ketiga adalah menghapus dosa. Dan jelas ya, dalam istighosah kan pasti kita membaca bacaan-bacaan doa-doa tertentu, di mana di situ pasti ada istighfar, kayak bacaan-bacaan istighfar. Nah, ya tentunya nggak menutup kemungkinan bahwa insya Allah dosa-dosa kita juga akan terhapus, akan diampuni oleh Allah. Next, tentang tahlil. Apa sih tahlil itu? Tahlil berasal dari kata hala, yuhalilu tahlilan, yang artinya membaca kalimat la ilaha illallah. Tahlil adalah bacaan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalimat tahlil ini bagian dari kalimat hidayat yang merupakan asas dari lima rukun Islam, juga sebagai inti dan seluruh landasan ajaran Islam. Kalimat bacaan ini termasuk zikir dan menurut syariat Islam memiliki nilai terbesar dan paling utama. Sudah jelas ya kan, la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah. Jadi sudah jelas bahwa kalimat itu memiliki nilai terbesar dan paling utama dalam syariat Islam. Next, tahlil menurut para ulama. Nah, di sini sebenarnya juga banyak ya pendapat para ulama mengenai tahlilan. Tapi kembali lagi saya hanya menarik dua pendapat tentang tahlil ini secara garis besarnya. Yang pertama adalah berdasarkan pendapat ulama Muhammadiyah. Hakikat tahlil berdasarkan pendapat ulama Muhammadiyah, para ulama Muhammadiyah menganggap bahwa tahlilan yang dilakukan oleh umat Islam untuk mendoakan orang yang telah meninggal adalah sesuatu yang bid'ah, karena menurut mereka masalah tahlilan itu tidak ada dalil yang kuat yang dijelaskan dalam Al-Quran. Namun para ulama Muhammadiyah itu tidak mengharapkan pelaksanaan tahlilan tersebut. Menurut ulama Muhammadiyah, bahwa seorang yang telah meninggal dunia, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia yang masih hidup adalah putus, tidak ada kaitan lagi, karena sudah terdapat perbedaan alam, yaitu orang yang meninggal ada di alam barzakh, sedangkan orang yang belum meninggal ada di alam dunia. Jadi secara garis besarnya, misalnya menurut ulama Muhammadiyah ini, mereka itu tidak mengharapkan, mereka tidak berpikir bahwa itu bid'ah karena tidak ada landasan yang kuat dalam Al-Quran. Tapi mereka juga tidak mengharapkan tentang tahlil tersebut. Tadi udah hakikat tahlil berdasarkan pendapat ulama Muhammadiyah. Sekarang kita lanjut ke masih dasar dong ya. Hakikat tahlil berdasarkan pendapat ulama Nahdlatul Ulama atau NU. Di sini para ulama Muhammadiyah secara garis besar berpendapat bahwa kaum muslimin, khususnya Nahdlatul Ulama atau NU, mengakui bahwa tahlilan tidak ada dalil yang menguatkan dalam Al-Quran maupun hadis. Namun, kenapa mereka masih melaksanakan ajaran tahlilan tersebut? Karena kaum muslimin, terutama kaum Nahdliyah atau Nahdlatul Ulama, mempunyai pendapat lain bahwa tahlilan dilaksanakan di keluarga yang meninggal, mempunyai tujuan tertentu, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahlilan dilakukan untuk menyebar syiar Islam, karena sebelum dilakukan tahlilan, seorang imam melakukan ceramah keagamaan. Jadi pasti sebelum acara ini tahlilan dimulai itu ada kayak pengkata pengantar lah, istilahnya kayak pengantar tentang agama Islam gitu. Yang kedua, isi dari tahlilan adalah zikir dan doa. Dengan kata lain, melaksanakan tahlilan berarti mendoakan kepada yang meninggal. Kan sudah jelas ya, dalam istighosah itu ada bacaan-bacaan doa tertentu, dan doa-doa tersebut itu tidak menyimpang dari ajaran Islam gitu. Makanya mereka berpendapat bahwa oke saja, boleh saja melakukan tahlilan itu, karena doa-doanya juga tidak ada yang menyimpang dari syariat Islam. Yang ketiga adalah menghibur keluarga yang ditinggalkan, dengan kata lain kaum muslimin yang berada di sekitar rumah yang ditinggal. Maka terjadilah silaturahmi di antara umat Islam. Seperti tadi kayaknya, hampir seperti istighosah tadi, sama sebenarnya. Menghibur keluarga yang ditinggalkan, menjalin silaturahmi, kan berkumpul kan banyak orang, saling bertemu, saling sapa menyapa, saling menjalin silaturahmi, menghibur. Meskipun hanya untuk sementara kan pasti keluarga yang ditinggalkan itu tetap menghibur. Ada rame-ramean, nggak sepi, nggak sunyi, yang akhirnya kesedihan tersebut semakin mendalam. Next,
Kemudian ke dasar-dasar amalia yang ketiga yaitu ziarah kubur. Pasti juga udah nggak asing ya tentang ziarah kubur ini. Pengertian ziarah kubur. Apa sih ziarah kubur itu? Ziarah kubur merupakan sebuah kegiatan mengunjungi makam atau kuburan para sahabat, para ulama, dan orang-orang yang dianggap memiliki jasa atau pengaruh dalam sejarah Islam. Selain itu, ziarah kubur juga dilakukan masyarakat untuk mengunjungi makam anggota keluarga atau saudara yang telah meninggal. Kan biasanya kan kadang sekolah SD, sekolah aja kan sudah ada ya, seperti kayak misalnya mengadakan acara ke satu wali songo itu kan juga bisa disebut sebagai ziarah kubur. Hukum ziarah kubur. Ziarah kubur hukumnya adalah sunnah. Bahkan Rasulullah sendiri pernah memerintahkan tentang ziarah kubur dalam sabdanya yang artinya dari Buraidah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya pernah melarang kaum berziarah kubur, tapi sekarang Muhammad telah diberi izin untuk berziarah ke makam ibunya, maka sekarang berziarahlah karena perbuatan itu dapat mengingatkan kaum pada akhirat. Hadis riwayat Al-Imam Muslim dan Ashabus Sunan. Jadi pada masa Rasulullah dulu beliau itu pernah kayak melarang kaumnya itu untuk berziarah kubur. Kenapa? Karena dulu kan masa jahiliyah ya, sebelum Rasulullah mulai berdakwah kan mereka masih menyembah berhala, masih percaya dengan pepohonan, dengan roh-roh. Nah, setelah meskipun Nabi Muhammad sudah datang, sudah mensyiarkan agama Islam, sudah berdakwah, tetapi akidah mereka itu belum kuat. Ditakutkan kalau mereka diberi izin untuk ziarah kubur, akidah mereka, keyakinan mereka terhadap Allah SWT itu akan goyah, sehingga Nabi Muhammad sementara waktu itu melarang mereka untuk berziarah. Setelah beliau merasa bahwa akidah mereka sudah kuat, baru beliau diperintahkan dan memberi izin agar mereka itu bisa melaksanakan ziarah kubur. Next. Nggak cuma hukum ziarah kubur secara umum, di sini juga ada hukum ziarah kubur bagi wanita ya. Ada yang beranggapan ziarah bagi perempuan adalah makruh atau bahkan haram jika dengan ziarah akan mendatangkan fitnah seperti menangis, meratap, atau berdua tidak senonoh. Rasulullah SAW bersabda yang artinya dari Abu Hurairah, semoga Allah merahmatinya dan mengaruniainya damai. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melangkah wanita yang mengunjungi kuburan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. Next, masih tentang ziarah kubur. Apa sih hikmah dari ziarah kubur itu? Yang pertama, mengingatkan kematian. Sudah jelas ya kan, kita ziarah kubur itu pergi ke makam, mengunjungi suatu makam. Di situ pasti buat orang yang niatnya benar-benar niat baik, bukan kayak cuma mengunjungi aja, tapi ada niat yang tulus, pasti akan merasakan gitu, akan ingat kematian besok gimana ya kalau aku mati ini. Intinya akan mengingat tentang kematiannya sendiri. Yang kedua adalah dapat bersikap zuhud, menjauhkan diri dari sifat keduniaan. Yang ketiga, selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir. Pastinya doakan, kalau ia ingat kematian, pasti dia juga akan gimana caranya supaya pasti ada timbul rasa takut gitu. Gimana ya besok kehidupan di akhirat itu, akhirnya dia ingin berusaha untuk memperbaiki dirinya. Kemudian yang terakhir adalah mendoakan supaya yang muslim akan diampuni dosanya dan diberi kesejahteraan di akhirat. Next, 12 material ya. Dasar amalia yang terakhir yaitu hadiah pahala. Apa sih hadiah pahala itu? Hadiah pahala adalah suatu bentuk kegiatan yang di dalamnya dilakukan amal-amal yang bisa mendatangkan pahala dan ganjaran dari Allah SWT. Kemudian pahala yang diperoleh itu diniatkan untuk diberikan atau dihadiahkan kepada si mayat atau orang yang telah meninggal itu, dengan harapan hal tersebut dapat bermanfaat bagi mayat atau bagi orang yang sedang meninggal itu. Objek dan sasarannya berdasarkan pengertian tadi, objek dan sasaran hadiah pahala masih sudah jelas dong, yaitu si mayat atau orang yang sedang meninggalkan menghadiahkan pahala. Mungkin dong itu orang yang masih hidup, karena orang yang masih hidup itu bisa mencari pahalanya sendiri. Next.
pendapat hadiah pahala untuk beberapa ulama itu seperti apa sih? Seperti tadi, di sini saya hanya akan menarik garis besarnya saja. Yang pertama, menurut ulama fikih ya, yang pertama bahwasanya setiap amal ibadah yang dilakukan oleh manusia yang ditentukan pahalanya kepada seorang muslim yang telah meninggal dunia adalah boleh secara mutlak dan pahalanya akan bermanfaat bagi orang yang telah meninggal tersebut. Ini adalah pendapat masyhur dari Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan sebagian sahabat Imam Asy-Syafi'i. Jadi bukan Imam Asy-Syafi'i ya, tapi sebagai sahabatnya, bukan Imam Asy-Syafi'i disebut. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya tidak sampai kepada si mayat kecuali apa yang diterangkan oleh dalil tentang pengesahan untuk memberikan pahala amalan kepada mayat. Adapun di luar hal tersebut maka tidak disyariatkan dan pahala amalan yang diniatkan oleh orang yang masih hidup yang ingin diberikan kepada si mayat itu adalah tidak akan sampai pada orang yang telah meninggal dunia. Ini adalah pendapat masyhur dari Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nah, di sini maksudnya Imam Malik dan Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa pahala apa yang kita niatkan, misalnya apa yang kita baca, kayak doa yang kita baca, atau kita membaca Al-Quran dengan niat pahala yang kita peroleh itu kita hadiahkan kepada orang yang ingin kita hadiahkan dalam tanda kutip yang sudah meninggal ya, itu tidak akan sampai kecuali apa yang telah diberikan oleh dalil telah pengesahan untuk memberikan pahala amal kepada mayatnya. Apa sih maksudnya ini? Kan ada sebuah dalil yang mengatakan bahwa si mayat atau orang yang sudah meninggal itu akan terus-menerus mendapatkan pahala, akan terus-menerus mendapatkan pahala. Tapi bukan dari orang yang sudah hidup, bukan melalui perantara dari orang yang masih hidup, tetapi melalui amal jari, ya kan? Pasti sudah tahu dong amal jari itu kayak anak yang soleh, terus apa lagi? Beliau bermanfaat, ya. Terus kayak sedekah-sedekah gitu ya, itu kan amal jariah yang akan terus memberikan pahala kepada seseorang meskipun orang itu sudah meninggal. Oke, itu adalah materi yang kami butuhkan. Kesimpulannya tentang dasar-dasar amalia ini ada beberapa dasar-dasar yang mungkin dilaksanakan khususnya terutama oleh kaum Nahdliyin atau kaum muslim Nahdlatul Ulama ya. Terus gimana sih cara kita sebagai orang umum tidak memandang mazhab kita itu cara menyikapinya itu gimana? Ya kita harus penuh toleransi gitu. Kita harus penuh toleransi sebelum kita memberikan pendapat tentang suatu hal, hendaknya kita benar-benar memahami bahwa apa sih yang ingin kita beri pendapat itu, gimana sih pengertian suatu hal yang ingin kita beri pendapat itu supaya kita itu tidak salah dalam memberikan pendapat, memberikan pandangan dan jika tidak menimbulkan keretakan hubungan antara sesama muslim. Jadi untuk hal ini tentunya kembali ke pribadi masing-masing, cara menyikapinya tetap toleransi, dilaksanakan atau enggaknya itu tergantung dari mazhab atau aliran yang tertentu. Demikian materi yang saya sampaikan hari ini tentang dasar-dasar amalia. Semoga bisa bermanfaat dan apabila ada salah atau kekurangan saya dalam menyampaikan materi ini atau ada ketidakjelasannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang bertanya tentang istighosah, tahlil dan sebagainya, biasanya apa aja sih yang kita lakukan di istighosah atau doa-doa apa aja sih yang kita baca di istighosah, tahlil dan sebagainya, nanti akan saya taruh di kolom deskripsi di YouTube channel saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.